Buru-buru amat mau kemana buset? Tanya Jovan ketika melihat Nagara yang segera keluar dari ruangannya tepat di jam 4 sore. Jovan saja baru kembali dari kamar mandi. Alhasil, ia bertemu dengan Nagara yang sedang menutup pintu ruangannya. Nagara tersenyum lebar. Pulang. Tiap hari juga pulang. Kali ini raut wajah lo kayak mau dapat uang 1 miliar. Ini juga rejeki nomplok hahaha. Sikap Nagara membuat Jovan bergidik ngeri. Mana setiap kali bertemu dengan karyawan, dia menyapa sambil tersenyum lebar. Biasanya juga saling sapa, namun Nagara hanya tersenyum tipis. Acha, yang juga baru masuk dan satu lift dengan Nagara, terheran-heran. Nagara sampai di rumah dengan keadaan semangat 45. Dia lalu segera masuk sambil membuka jas dan dasi. Tidak lupa mencopot jam tangan. Kakinya melangkah menuju tangga ke lantai atas. Tangannya bergerak membuka 2 kancing teratas kemeja. "Nay, ayok!" serunya ketika membuka pintu kamar dan menemukan Kanaya yang tengah makan keripik sambil membaca majalah kecantikan di karpet. Mulut Kanaya terbuka sekilas dengan keripik yang berhenti di udara melihat cengiran lebar Nagara. Lalu ia kembali melanjutkan makan. Dia menyadari kepulangan suaminya itu dari kaca jendela di sebelahnya. Namun, Kanaya sudah PW untuk beranjak dan menghampiri. "Oh, udah pulang. Makan dulu gih. Ada batagor di bawah. Aku abis beli. Nanti aja. Mandi dulu." Nagara lalu ikut duduk di bawah dan mengecup dahi Kanaya sekilas. Lalu membuka mulut, meminta istrinya menyuapi ciki di tangannya dengan bertanya, "Ini ciki keberapa yang kamu makan hari ini?" "Baru 1. Sungut si perempuan. Pipinya menggembung sebal. "Pinter." Kanaya lantas beranjak dan menutup majalah di tangannya. Kalau biasa bisa langsung berdiri, yang ini dia perlu sedikit menyiapkan tenaga dan ancang-ancang. "Mau mandi air dingin atau air hangat?" tanyanya kemudian. "Kamu maunya apa?" "Kok aku?" katanya mau mandi bareng. "Kamu jangan PHP-in aku dong, Nay," ucap Nagara sambil mencebikkan bibirnya ke bawah. "Bercanda. Berendam di bathtub ya, Mas. Udah jangan dipikirin. Dia nggak akan kubiarin nyentuh kamu seujung kuku pun. Kata kamu dia pindah ke luar kota." Soal Jeffrey, Nagara tidak menceritakan secara detail keadaan keluarga maupun laki-laki itu sendiri. Nagara hanya berkata pada Kanaya jika Jeffrey pindah ke luar kota. "Sudah. Kamu mau aku bikin dia pindah alam sekalian nggak? Mas jangan asal ngomong." "Aku serius," ucap Nagara sambil menurunkan celananya dan ikut bergabung dengan Kanaya ke dalam bathtub yang ukurannya muat untuk menampung 2 orang. Si perempuan sempat mengalihkan pandangan hingga Nagara kini duduk di depannya. Mereka saling berhadapan dengan air dan busa yang menutupi tubuh dan hanya memperlihatkan bagian bahu ke atas. Terkadang Kanaya tidak ingin mempercayai intuisinya sendiri jika Nagara itu termasuk orang yang berbahaya. She can feel it. Tidak tahu kenapa, auranya seperti mencekam di beberapa waktu. Sampai-sampai Kanaya kini berpikir, "Kamu sebenarnya mafia ya, Mas?" Nagara hampir meledakkan tawanya. Sejak tadi ia memerhatikan istrinya yang sibuk bergulat dengan isi kepalanya sendiri. Dia kira sedang memikirkan apa. "Aku nggak cocok jadi mafia, Nay. Satu-satunya kejahatan terbesar aku itu bikin kamu jatuh cinta sama aku." "EWGELIII, Mas," seru Kanaya mendengar jawaban Nagara yang malah terkesan bercanda. Si lelaki lantas menekuk kakinya di dalam air hingga lututnya sedikit menyembul ke permukaan. Dia bergerak mendekat ke arah Kanaya dan mengusap bahu kanan perempuan itu hingga kini ikut basah. Kanaya segera menangkup tangan itu dan digenggam. "Aku minta maaf juga, sejak kemarin diemin kamu. Aku pantas dapetinnya. Aku takut kalau kamu kasar. My bad." Harum sabun mandi yang biasa Kanaya gunakan kini menyeruak. "Hari ini adek nendang lagi nggak, Nay?" Kanaya menggeleng sambil cemberut.
Sejak pagi juga dia menunggu-nunggu bayinya melakukan hal tersebut. Bahkan perutnya sendiri saja sampai ia toel-toel, namun yang di dalam tidak bereaksi apa-apa. Jujur saja Nagara lebih bersyukur ketimbang kecewa. Sebab tendangan dari buah hatinya kemarin saja berhasil membuat Kanaya mengaduh dan meringis. Wah, berarti si adek nggak bangun ya. Tangan Nagara lalu bergerak masuk ke dalam air dan mengelus perut buncit Kanaya. Tangannya masih stay di tempat meski otaknya terus mengompori untuk naik. Sekarang adek kamu mungkin yang bangun, Mas, celetuk Kanaya tiba-tiba. Nagara yang sejak tadi mengabaikan reaksi tubuh bagian bawahnya pun diam dengan wajah memerah hingga ke telinga. Enggak ya, masih tidur. Dia lagi mati suri. Bangunnya lagi kapan tuh? Kapan-kapan aja nggak sih? Hera, gimana, Din? Udah nemu gosipnya? Sejak kemarin grup mereka digegerkan dengan kehadiran Jeffrey kembali. Semua orang tengah menunggu update terkini dari Nadine yang sebetulnya sudah pensiun jadi admin gosip sejak lulus kuliah. Cuman ya keahliannya mencari informasi masih oke. Nadine, anjir, bokapnya masuk penjara 3 tahun lalu. Karena kasus korupsi. End up semua harta keluarganya habis. Nyokapnya katanya dirawat di rumah sakit jiwa. Hera, gokils. Olah, gue lebih salut sama kemampuan Nadine cari info sih. Nadine, koneksi gue malah makin luas sekarang. Olah, SOMBHONG amat. Hera, anjir, bisa-bisanya berita kayak gitu kita nggak tahu. Kanaya, buat apa tahu soal dia? Tidak ada banyak yang berubah dari rumah ketika Jovan kembali, selain kini cat temboknya yang diganti warna jadi krim. Safire mewanti-wantinya agar pulang Jumat sore saja dan bisa ikut acara syukuran hari jadi pernikahan kedua orang tuanya di hari Sabtu, yang hadir sebetulnya cuman om, tante, dan sepupu-sepupunya. Namun Jovan malah pulang hari Minggunya. Baru sampai jam 10 pagi. Jadi jangan heran jika papi berdiri di ambang pintu sambil memegang gagang sapu. Kamu siapa? Jovan. Jovan siapa? Anak mana? Ngapain ke sini? Anakmu. Saya nggak ingat punya anak laki-laki. Apa susahnya pulang kalau diminta? Kamu nggak kerja di luar angkasa kan? Apartemenmu ke sini paling mentok 1 jam di jalan. Didikan siapa kamu nggak ingat keluarga? Nggak ingat rumah. Dari sini sifat pembangkang dan suka ngeyel Jovan muncul. Papinya itu galak banget. Bahkan dia ingat saat masih kecil hingga SMA, Jovan selalu takut jika lalai akan sesuatu. Bukan tipikal yang main tangan, hanya ucapan dan pembawaan beliau selalu tegas kepadanya. Beda cerita jika bareng Safire. Namun sejak zaman kuliah, Jovan mulai susah diatur. Makin dilarang, makin gencar dilakukan. Yang dulunya takut setengah mampus kini bahkan dia menganggap gertakan dan gelagat papihnya sebagai guyonan semata. Pernah sih sesekali si papi bercanda, namun bukannya ketawa, Jovan malah risih. Mami semalam nangis, kamu nggak pulang. Saat dibilang seperti itu, barulah Jovan menerobos masuk dan mencari keberadaan mamihnya. Bukan tanpa sebal dia baru saja tandang hari itu. Di hari Jumat abis pulang kerja, dia kelepasan main game hingga pagi dan lupa akan perintah Safire untuk pulang. Keesokannya Jovan tidur sampai sore. Ponselnya mati sejak pulang kerja dan chat juga panggilan dari keluarga baru saja masuk tadi pagi saat Jovan selesai mengisi daya. Dia memang seperti itu, tipikal yang susah dihubungi jika bukan hari kerja. Saat melewati ruang tengah, ia tidak sengaja menoleh dan melihat Safire yang tengah duduk sambil cepaka-cepiki dengan seseorang. Bang, Mami marah. Syukurin. Teriak adiknya itu ketika menyadari keberadaannya. Teriakan Safire membuat Ola yang sejak tadi duduk memunggungi Jovan pun menoleh guna melihat seperti apa bentukan kakak yang selalu Safire ceritakan seperti Bang Toyib. Lah si kucluk. Akibat kalimatnya barusan, Jovan terkena samplukan sapu di pantatnya.
Tarik kalimatnya yang mengatakan jika papi tidak pernah main tangan. Beliau selalu handal dalam menabok pantat anak laki-lakinya hingga menimbulkan suara nyaring. Lisiki klik, cibir Safire yang merasa puas dengan wajah kaget dan kesakitan Jovan. Sap, gue pamit pulang ya, ujar Ola tiba-tiba mengemasi barang-barangnya. Akan tetapi segera dicegah oleh si Mami yang datang dari dapur seraya berkata jika makanan sudah siap. Melewati tubuh Jovan begitu saja, seolah tidak melihat anak lelakinya. Mih, Jovan di sini, rengek Jovan tidak mempedulikan wajah Ola yang ingin muntah melihat raut wajahnya sekarang. Pada akhirnya si Mami luluh ketika Jovan memeluk tubuhnya erat. Tetapi saat sedang makan bersama, beliau tetap saja menyelipkan sindiran untuk anak sulungnya itu. Ola yang tidak jadi pulang karena seperti seorang sandera yang tidak diizinkan keluar pun hanya bisa senyum kaku tatkala si Mami membandingkan Jovan dengan dirinya. Mana laki-laki di depannya itu terus melirik ke arahnya dengan sinis. Takut banget coy. Ola lagi BMKG, bingung mau kayak gimana. Yang peristiwa photocardnya kena kuah soto, Ola betulan tidak bermaksud mencekik Jovan. Cuman udah saking marahnya, jadi nggak bisa berpikir waras. Tadi sewaktu Safire bercerita soal abangnya yang memberikan photocard Geno dengan kondisi mengenaskan dan ditunjukkan kepadanya. Ola agak curiga. Kok kayak kenal? Lihat tuh Ola, tiap bulan sempetin pulang ke rumah orang tuanya. Padahal di luar kota. Lah kamu ini, masih satu wilayah, jaraknya nggak jauh-jauh banget. Baru pulang kalau sudah dipaksa. Jovan hanya diam sambil memakan pasta buatan mamihnya dengan tenang. Namun tetap mendengarkan dengan seksama setiap celotehan yang beliau berikan. Bagaimana ya, meski mamihnya kadang cerewet minta ampun, tapi Jovan tidak tega untuk melawan dan berargumen balik. Perasaan wanita itu terlalu soft. Pernah waktu zaman SMA, Jovan yang kesal karena tidak diperbolehkan keluar malam oleh sang Mami kelepasan ngomong kasar. Dan berakhir dengan beliau menangis lalu mogok bicara selama 3 hari. Abis itu Jovan yang trauma. Ola juga kalau pulang nggak di kamar terus. Pulang nggak cuma numpang tidur. Entah apa saja yang sudah Ola ceritakan kepada Mami. Yang pasti Jovan kini menatapnya penuh dengan aura permusuhan. Jadi Mami lebih suka Jovan apa Ola? Kok banding-bandingin terus? Ola dong. Ya udah, suruh Ola jadi anak Mami aja. Nada bicara Jovan santai tidak terkesan kesal. Di luar ekspektasi, kalimat sarkasme dari Jovan agar membuat maminya merasa bersalah malah membuat wanita itu menatap antusias pada perempuan di seberang yang makan dengan gaya anggun. Padahal waktu mereka di kafe waktu itu, Ola makan es krimnya saja sangat rakus. Boleh banget. Ola mau. Bukan Ola melainkan Safire yang membuka suara atas celetukan mamihnya. Mami, what do you think? Kak Ola punya orang tua. I won't let you do that. Another case, because I want to be the one and only daughter here. Seru Safire merasa tidak terima dengan ucapan mamihnya. Dia selalu sentimental jika orang tuanya mulai membicarakan perihal anak. Ola lagi-lagi hanya bisa diam. Tidak tahu harus bereaksi seperti apa di tengah perdebatan ini. Jadi anak mantu maksudnya. Jovan dan Ola otomatis batuk-batuk heboh. Si papi menatap istrinya dengan pandangan bertanya. Turunin belokan depan aja. Gue bisa naik taksi. Ada niat cepuin ke nyokap gue nggak? Tanya Jovan setengah menyindir. Tadi saat Ola akhirnya berpamitan pulang lagi. Mami segera menyuruh Jovan untuk mengantar. Padahal niatnya laki-laki itu ingin ke kamarnya dan kembali tidur. Mau menolak, tapi mustahil mamihnya tidak ngambek. Dan mustahil juga dirinya tidak dicaci oleh papi, nggak gentel jadi cowok. Nggak. Sungut Ola sambil melipat tangannya di depan dada. Setelah banyak berbincang dan Safire banyak menceritakan soal abangnya tanpa Ola minta sekalipun. Perempuan itu baru tahu jika Jovan jauh lebih tua darinya.
Tapi Ola Oga memanggilnya dengan embel-embel yang lebih sopan. Nggak percaya gue. Beneran. Gue aja nggak punya nomor nyokap lo. Lagian ngapain juga? Kayak nggak ada kerjaan. Ngode nih lo minta nomor nyokap gue. Jangan-jangan lo ngarep omongan mami jadi kenyataan. Omongan apa? Lo jadi mantunya. Najis mugoladoh. Merasa tidak percaya dengan ucapan Ola. Karena pada dasarnya zaman sekarang susah banget buat percaya sama orang lain. Jovan mengantarkan perempuan itu hingga sampai di depan gerbang kosnya. Waktu Ola ingin membuka sabuk pengamannya, kok agak susah. Ini dia nggak mau modus minta dibukakan oleh Jovan. Tapi beneran susah. Hingga laki-laki itu menoleh. Gimik apa gimana nih lo? Beneran nggak bisa, anjing. Sehari saja bersama Jovan bisa membuat dosa Ola makin bertambah dari hari biasa karena banyak mengumpat. Alhasil Jovan mendekat dan sedikit menunduk. Kepalanya berada tepat di depan dada Ola. Butuh beberapa saat juga untuk laki-laki itu membukakan seat belt. Hingga tanpa sadar Ola menahan napas. Tidak kuat dengan aroma sampo Jovan tercium jelas di hidungnya pun dengan parfum yang laki-laki tersebut kenakan. Bukan karena baunya yang sangat menyengat, namun wangi seperti ini biasa Ola jumpai ketika bertemu dengan pria-pria mahal. Tangs. Ucap Ola tidak yakin ketika Jovan menjauhkan badannya. Setelah selesai membantu. Ola baru saja membuka pintu mobil, saat suara Jovan kembali mengudara. BTW, punya lo rata amat. Nainui, jadi ke taman apa enggak? Jadi. Kalau jadi, dandannya dipercepat dong. Keburu kesorean. Bentar ih. Lagi pakai lip balm. Nagara padahal sudah siap sejak setengah jam yang lalu. Dia cuma pakai celana bahan di atas lutut dan kaos warna hitam lengan pendek. Sedangkan Kanaya masih setia mematut diri. Hingga Nagara menunggu sambil menonton televisi. Tetapi istrinya tersebut tidak kunjung keluar dari dalam kamar. Membuatnya menghampiri sambil berkata seperti itu. Udah? Tanya Nagara tatkala ia masuk dan menemukan Kanaya yang masih duduk di depan meja rias. Udah hehehehe, jawabnya sambil memutar badan. Nagara lalu mengajaknya keluar, tapi segera Kanaya tahan. Perempuan itu buru-buru mengeluarkan lip balm yang baru saja ia pakai. Bibir kamu mana? Agendanya jalan-jalan bukan ciuman kan, Nay? Ih jorok terus pikirannya. Itu bibir kamu kering. Tidak ingin memperlama, Nagara lantas menunduk dengan kedua tangan yang bertengger di pinggul Kanaya. Nah saking tidak fokusnya karena ditatap lekat sekali dengan suaminya. Membuat Kanaya akhirnya mengoleskan lip balm terlalu berlebihan di bibir Nagara. Too much, sampai seperti baru makan gorengan. Kata Nagara biar saja. Taman yang mereka kunjungi itu taman dekat lokasi apartemen Nagara yang dulu. Jika di siang menjelang sore seperti ini biasa banyak anak-anak yang bermain di sana. Ceritanya Kanaya mengajak suaminya piknik. Begitu sampai, Nagara segera menggelar alas kain di tempat yang teduh. Lalu mengeluarkan kotak makan, buah-buahan yang sudah dipotong, dan juga minuman dari keranjang yang ia bawa. Mas Nana, ayo main tebak-tebakan. Menurut kamu anak kita cewek atau cowok? Kalau tebakannya benar dapat apa? Dapat. Terserah mau minta apa aja. Oke. Terserah beneran ya. Ih tapi jangan aneh-aneh. Jujur belum kepikiran. Entar dipikir kalau kamu udah USG dan tebakan mas bener. Menurut aku sih cowok, Nay. Soalnya dia jago nendang. Semua bayi, nggak cewek, nggak cowok, kalau di dalam perut kan emang nendang. Ini firasat calon bapak aja. Calon ibu nggak akan paham. Jawaban Nagara membuat Kanaya berdeci dan lanjut melahap onigiri di tangannya. Tapi beneran kabulin permintaan aku, kalau aku bener ya, Nay. Iya, calon bapak. Iya. Nagara tidak bisa menahan gemas untuk mengecup pipi Kanaya. Namun belum sempat menempel,
si perempuan sudah menghindar. Dia tidak mau lip balm di bibir Nagara meninggalkan bekas di pipinya. Membuat Nagara kesal. Kanaya jelek. Dia lalu kembali menatap depan dan malah mendapati Acha yang tengah berjalan mendekat sambil memastikan apakah benar yang dilihatnya itu merupakan bosnya. Ternyata iya. Nagara berniat pura-pura tidak melihat, tapi Acha sudah lebih dulu menyapa. "Halo, Pak Gara. Wah, nggak ngangka kita ketemu di sini. Sama adiknya ya?" Kanaya melotot. Dia yang sedang duduk bersila kemudian menunduk menatap perut buncitnya yang memang tertutup dengan dress dengan gaya balon yang dikenakan. Dia agak merasa senang sih, berarti mukanya awet muda. Tapi masa iya, Tara Takdung dikatai adiknya Nagara. "Istri saya," jawab Nagara singkat dan tajam. Acha yang tadinya tersenyum lebar kini terkekeh kikuk dan meminta maaf. Kanaya yang melihat gelagat suaminya segera tersenyum lebar dan menyapa Acha. Lalu berbasa-basi sejenak. Dan ternyata perempuan itu yang diantar Nagara tempo hari. "Acha kesini sama siapa?" "Sendiri hihi," jawab Acha dengan tetap tersenyum lebar. Kini gadis itu sudah ikut bergabung duduk di sebelah kiri Kanaya, sedangkan Nagara di sebelah kanannya. Acha lantas melongok ke belakang abis merogoh isi tasnya, guna melihat Nagara. "Oh iya, Pak. Ini uang buat ganti kopi saya waktu itu. Maaf baru diganti sekarang." Dia menyodorkan uang sesuai dengan harga kopi yang dipesan waktu itu. Di kantor setiap kali berpapasan, Acha selalu lupa. Nagara tidak kunjung mengambil uang yang disodorkan Acha. Membuat gadis itu canggung. Atau mau transfer saja?" "Nggak usah." Nagara lagi bete karena Kanaya malah sibuk berceloteh bersama Acha. Membuat istrinya segera mencairkan suasana dan memberitahu Acha jika gadis tersebut tidak perlu memberikan ganti. Si empu lantas pergi menjauh sambil mengetikkan pesan ke grup anak magang. "Acha, istrinya Pak Gara cantik kayak masih seumuran kita. Pantesan beliau yang belok bisa suka. Gue aja sebagai cewek naksir parah. Yolan, belak-belok. Otak lo yang belok. Oh jadi pernah ngopi-ngopi cantik sama Acha?" "Nggak gitu. Terus dibayarin?" "Nggak juga. Waktu itu aku nggak sengaja ketemu dia di kafe. Dia kelupaan nggak bawa uang cash. Terus m-bankingnya error." Kanaya yang tidak tahu menahu soal laki-laki itu yang membayari Acha kopi pun membuka suara. "Bukannya cemburu?" Pure nanya. "Dia lucu nggak sih?" "Lucuan kamu." Seloroh Nagara cepat. Dia tidak berbohong. Mau disodorin Ariel Tatum juga, Nagara tetap akan berkata jika Kanaya yang paling oke baginya. "Cantik nggak? Cantikan kamu. Lebih cantik lagi kalau lagi di bawah aku." Dini hari tadi, Hera dikejutkan dengan seseorang yang tiba-tiba memeluk tubuhnya dari belakang. Lalu membekap mulutnya ketika ia tengah terlelap. Membuat dirinya takut dan tidak ada tenaga untuk melawan karena syok dan nyawanya belum terkumpul penuh. Ya Allah masa iya gue metong, padahal nikah belum ada sebulan. Dia baru saja tersadar jika lupa mengunci pintu kamar. Dan mungkin kini orang di belakangnya itu maling. Percuma saja Hera mengeluarkan suara sebab mulutnya masih ditutup pun dengan tubuhnya yang dikunci. Membuatnya akhirnya menitikkan air mata. "Iko nangis, Yang," ujar Haidan sambil membuka telapak tangannya di mulut Hera. Si perempuan terpengkur sejenak. "Kamu jahat." Hera memukul dada suaminya saat ia akhirnya memutar badan. "Sebenarnya biar kamu nggak berisik dan bikin penghuni kamar sebelah kebangun. Takut tahu. Aku pikir maling. Maaf. Tapi masa nggak apal badan suami sendiri? Wanginya juga. Nggak kepikiran. Orang kamunya lagi di luar kota." Saking lelapnya, Hera bahkan tidak mendengar suara taksi yang mengantar Haidan pulang. Si lelaki lalu menyeka sudut mata Hera. "Kok udah pulang? Harusnya kan masih lusa. Kerjaannya udah beres." Haidan menyelesaikannya lebih awal. Padahal dia baru berniat pulang esok hari.
namun tidak bisa menahan diri dan memilih penerbangan malam. Barulah sampai di rumah pukul 2 dini hari. Dia lantas menduselkan kepalanya di ceruk leher Hera dan menghirup aroma tubuh istrinya kuat-kuat. Kangen banget. Lebay ah. Haydan segera menjauh diri dan menatap Hera. Emang kamu nggak kangen sama aku? Kangen. Dikit. Aku yang kangen banyak. Yang dulu-dulu bahkan Haydan pernah 2 minggu lebih di luar kota. Tapi tidak merengek setiap kali menelpon Hera seperti kemarin. Si laki-laki tiba-tiba berbisik. Ayo ke apartemen kamu. Aku kasih oleh-oleh. Terima kasih sudah menonton, guys. Jangan lupa klik like jika kalian menikmati cerita ini, subscribe untuk update konten seru lainnya, dan tinggalkan komentar di bawah tentang apa yang kalian pikirkan atau cerita apa yang ingin kalian dengar selanjutnya. Dukungan kalian sangat berarti. Sampai jumpa di video berikutnya.